doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. Hai adik-adik, Shalom, apa kabarnya dengan Kak Remon hari ini? Adik-adik, sebentar lagi kita udah mau masuk bulan Desember. Siapa yang udah siap untuk Natalan? Wah, semua pada angkat tangan ya. Kak, apa sih yang dari tadi Kak Remon pegang ini? Kak Remon ngasih tahu, ini namanya kotak rahasia. Adik-adik mau? Natal tahun ini akan kita adakan secara live streaming dan Kak Remon punya kotak rahasia ini yang udah kakak-kakak siapin buat adik-adik. Siapa yang mau ada aktivitas lalu denger-denger ada hadiahnya nanti. Paling gede ada sepeda. Wih, siapa yang mau dapet di akhir tahun sepeda baru? Saya Kak. Nah, caranya gampang adik-adik. Siap-siap screenshot atau foto layar ini. Nih, kakak tampilin. Di bawah ini ada nomor WA kakak-kakak yang bertugas untuk mengirimkan kotak rahasia ini. Adik-adik yang mau untuk ikutan, langsung daftar di nomor ini ya. Oke, itu aja. Selamat beribadah. See you. Beribadah. Apakah sudah siap, James? Pasti dong. Teman-teman di rumah juga siap belum? Nah, ayo kita berdoa. Jangan main-main lagi ya. Konsentrasi ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah. Tolong berkati kami. Berkatilah hati dan telinga kami supaya kita bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan yang Kau berikan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekali lagi, shalom adik-adik. Wah, adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa dong ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai nih ibadah online kita minggu ini. Tapi adik-adik harus janji ya sama kakak, kalau selama ibadah gak boleh lagi ada yang main-main. Oke? Semua mainannya disingkirin dulu. Sama yang lagi makan, makanannya disimpan dulu. Makannya dilanjutin setelah ibadah selesai. Oke? Dan yang terakhir, adik-adik ibadahnya gak boleh sambil tiduran. Oke? Oke, sekali lagi kakak tanya, yang siap memuji dan melompat buat Tuhan katakan yes. Yes. Lebih semangat katakan yes. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik boleh semuanya bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nyanyi lagu ini sama-sama katakan. Katakan kasih
kasih, katakan kasih itu sabar. Itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Sekali lagi, seperti kasihnya siapa sih? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Wah, adik-adik udah pada semangat ya nih hari ini. Nah, sekali lagi ya, adik-adik harus memuji, melompat yang lebih buat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya lompat, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorak-sorakan yang meriah buat Tuhan. Oke, adik-adik pada semangat, keren semua adik-adik hari ini ya. Nah, adik-adik sekarang udah boleh duduk lagi. Oke. Nah, sekarang kita udah mau menyembah sama Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau datang dulu sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, oke? Oke, adik-adik boleh tenangin dirinya dulu. Boleh tarik nafas yang dalam, hembusin. Tarik nafas yang dalam lagi, hembusin. Oke, pintar semuanya. Oke, boleh lipat tanganmu, boleh tutup matamu. Mari kita undang Tuhan hadir di sini.
Engkau hadir Tuhan di tempat ini Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau datang Tuhan tempat ini, jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami Bapa. Yes. Sama-sama katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya adik-adik yang udah tahu lagunya boleh nyanyi lagu ini dari awal, katakan. Dari awal, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa
datang sama Tuhan hari ini. Pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kita rindu setiap kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan hari ini. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Ucapkan syukur adik-adik. Buat sepanjang minggu kemarin Tuhan boleh sertain adik-adik. Adik-adik boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan atas hidup adik-adik. Mari kita sama-sama ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari buka suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Tutup matamu. Jangan pedulikan lagi kiri kananmu. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus rindu. Tuhan Yesus mau memeluk setiap adik-adik hari ini. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tutup matamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan.
Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh punya Tuhan sebagai sahabat kami. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami. Terima kasih untuk semua keluarga kami, Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh berkati Tuhan sampai hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap benih yang ditabur Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Oke, hari ini kakak percaya adik-adik sudah menerima lawatan Tuhan, adik-adik sudah dijamah dan sudah dipulihkan Tuhan, amin. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ini siapa kira-kira? Raja siapa ya? Nah, namanya adalah Raja Daud. Raja siapa? Daud. Sama ceritanya kayak minggu kemarin Kak Mimi cerita. Masih ada yang ingat cerita tentang Daud? Nah, hari ini kakak mau cerita Daud ketika sudah menjadi raja. Nah, pada saat itu Daud telah menjadi pemimpin Israel. Jadi dia dipanggil sebagai Raja Daud. Nah, pada saat itu ketika dia memimpin kerajaan Israel, usianya udah tua. Nah, Raja Daud ini mempunyai anak namanya siapa? Absalom. Nah, Absalom ini terkenal dengan dianya sangat ganteng. Pokoknya jadi idaman deh untuk semua cewek-cewek. Nih. Tapi di balik kegantengannya si Absalom ini, ternyata dia itu mempunyai sifat yang jahat. Kenapa dia jahat? Nah, ini adalah kakaknya Absalom. Dia pada saat itu Absalom mempunyai niat jahat untuk melukai kakaknya ini. Nah, terlepas dari itu, ternyata Absalom dia terlalu ambisius. Ambisius itu mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menjadi raja Israel, untuk menggantikan ayahnya Daud. Nah, lalu ketika dia mempunyai niat jahat tersebut, dia diam-diam mengumpulkan pasukannya sendiri untuk mengalahkan Raja Daud. Nah, ketika saat itu ternyata Raja Daud mengetahuinya adik-adik. Jadi Raja Daud bersedih, Raja Daud kecewa, Raja Daud terluka pada saat itu. Kenapa anak aku yang satu ini yang sangat aku kasihi tega untuk membunuh aku sendiri, padahal aku kan ayahnya. Nah, tetapi apa yang direspon sama Daud? Justru Raja Daud memberitahukan pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang nantinya. Nah, jadi Raja Daud berpesan sebagai seorang ayah yang baik, dia tetap berpesan kepada prajuritnya untuk jangan pernah melukai Absalom. Nah, mendengar hal itu kemudian Raja Daud dan sebagian pasukannya pergi dari Yerusalem. Nah, di tengah perjalanan Raja Daud ke Yerusalem, Raja Daud mendapati ada seorang bapak yang dengan berani, yang dengan gagahnya tanpa rasa takut melemparkan batu kepada Raja Daud dan prajuritnya. Padahal Raja Daud tuh udah diapit tuh sama prajurit-prajuritnya yang gagah berani, yang kuat, yang jago. Yang pasti kalau dia berani melawan si bapak ini, yang pastinya mati nih pasti bapak ini. Nah, adik-adik mau tahu siapa kira-kira bapak yang sangat berani ini, yang berani melawan seorang raja? Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Simei bin Gera. Siapa namanya? Simei bin Gera. Nah, si bapak Simei ini ternyata adalah seorang Benyamin keturunan Gera dari keluarganya siapa? Saul. Nah, adik-adik masih ingat ceritanya Kak Mimi minggu kemarin? Nah, kakak sedikit mereview kembali. Pada saat minggu kemarin kami bercerita bahwa Raja Saul itu iri kepada
Daud sehingga Raja Saul ingin membunuh Daud. Nah, jadi ketika si Raja Daud ini telah memerintah kerajaan Yerusalem, ternyata Bapak Simei ini dendam kepada Daud karena menurutnya Daud ini jahat banget kepada Raja Saul. Jadi dia terus melempari Daud dengan batu dan beserta dengan pasukan-pasukannya juga tetap dilempari sama si Bapak Simei ini. Nah, terus sambil dilemparin, terus sambil berjalan mendekati si Raja Daud ini, dia berkata apa? Yuk kita baca sama-sama di 2 Samuel 16 ayat 7 sampai dengan 8. Yuk kita baca. Enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi si Bapak Simei ini terus mengumpat, terus mengatai, terus mengejek si Raja Daud. Padahal adik-adik, kira-kira nih ada gak di antara adik-adik yang berani ngatain Bapak Presiden Jokowi? Wih, Bapak Jokowi jelek. Gak mungkin kan? Ada yang berani gak? Ada yang berani? Gak ada. Cuman si Bapak Simei ini dengan beraninya dia berani mengata-ngatai Raja Daud. Nah, tapi ada satu prajuritnya Raja Daud bernama siapa? Abisai anak Zeruya. Dia sangat marah. Pokoknya dia mau memenggal. Sudah lihat tuh di gambar. Dia sudah memegang apa? Memegang pisau. Dia sudah siap-siap nih. Mau dibunuh nih kayaknya. Si Bapak Simei ini pokoknya harus mati. Terus dia bilang apa sama si Raja Daud? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Karena dia sangat marah. Siapa nih orang berani-beraninya mengutuki seorang raja? Tapi kita lihat responnya Daud apa? Dia menahan Abisai untuk mengeluarkan pedangnya. Lihat nih di sebelah kirinya kakak. Si Raja Daud berkata apa? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kita lihat nih adik-adik, responnya seorang raja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuatan, yang pada saat itu bisa aja dia membunuh si Bapak Simei ini. Tapi kita dapat satu pelajaran dari seorang Raja Daud, yaitu apa? Dia tidak mau menggunakan haknya untuk membunuh Bapak Simei ini. Kita lihat nih, Raja Daud mempunyai respon yang rendah hati. Nah, terus sambil melanjutkan perjalanan bersama dengan tentara-tentaranya beserta dengan si Bapak Simei ini, sepanjang jalan dia terus mengutuki Daud, terus melemparkan batu kepada Daud dan tentara-tentaranya sehingga menimbulkan debu di mana-mana. Nah, adik-adik, lalu ketika Raja Daud mau menyeberangi sungai Yordan bersama dengan pasukannya dan serta ada beberapa orang Yehuda yang telah sampai di Gilgal untuk menyongsong raja dan membawa raja menyeberangi sungai Yordan, juga ada si Bapak Simei ini yang orang Benyamin itu. Dia datang menghampiri Raja Daud. Nih, loh, kok tiba-tiba dia tersujud, dia sujud, dia menyembah. Kenapa ya? Dia bilang, ampun Tuanku, sebab hamba-Mu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Ternyata si Bapak Simei ini tahu
ternyata yang dia katain ini, yang dia lemparin batu ini adalah seorang yang diurapin Tuhan. Tapi lagi-lagi nih adik-adik, tentaranya ini terpancing, dia tetap marah. Wah, gak bisa nih Tuhan, ini harus dihukum mati, pokoknya dia harus mati. Enak aja dia minta ampun, orang dia sudah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah, tapi apa responnya Daud? Nah, Daud tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan akulah yang akan menuntut pembalasan, aku itu adalah Tuhan. Bahwa Daud tahu Tuhanlah yang berhak atas semua kematian, sakit penyakit, segala musibah itu adalah haknya Tuhan. Walaupun Daud seorang raja, dia tidak mempunyai hak atas kematian seseorang. Nah, di sini kita tahu bahwa Raja Daud menyerahkan segala sesuatu pergumulannya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia turut campur tangan, dia selalu menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahannya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar 3 poin dari Raja Daud. Yang pertama adalah dia seorang yang rendah hati. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk membunuh si Bapak Simei tadi. Dan yang kedua adalah dia berserah kepada Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik, ketika nanti adik-adik mengalami pergumulan, adik-adik diejek, adik-adik sama mengalami hal seperti Raja Daud, adik-adik berserah kepada Yesus. Nah, yang ketiga adalah mengampuni. Adik-adik di sini harus belajar mengampuni sama seperti Daud. Sama seperti Daud yang mengampuni si Bapak Simei ini yang tadinya sudah mengolok-olok, sudah melemparkan batu kepada dia. Tapi Raja Daud tetap mengambil respon yang tepat, yaitu dia mengambil tindakan untuk mengampuni Bapak Simei. Nah, sama sepertinya dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah diolok-olok, dia dihakimi di depan orang banyak. Padahal Tuhan Yesus gak bersalah. Tuhan Yesus pada saat itu adalah mau menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan kakak juga. Tapi di sana Tuhan Yesus diolok, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus dihina. Tapi Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus tidak merespon sama sekali. Padahal Tuhan Yesus kira-kira berhak gak? Tuhan Yesus mempunyai kuasa enggak atas semua orang di sini? Dia bisa aja minta tolong Bapa untuk menghukum semua orang yang menghina dia. Tapi Tuhan Yesus tetap rela, dia dicambuk, dia disalib, dia bahkan rela mati untuk setiap kita, untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan satu video di mana video ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya buat adik-adik. Digabungin tadi.
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, dari video tadi kita boleh mendapat suatu pelajaran di mana Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa rela turun ke bumi untuk menebus setiap dosa adik-adik, menebus setiap dosa kakak-kakak, menebus setiap dosa orang tua, hanya untuk adik-adik boleh naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau adik-adik kita undang bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Nah, biarlah adik-adik semuanya tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Mari adik-adik sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Biarlah kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Hari ini kita mau belajar menjadi seperti Daud, untuk tetap mengampuni, untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mari adik-adik kita datang sama Tuhan hari ini. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, katakan Yesus. Kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan adik-adik. Oh Yesus, Engkau segalanya bagiku, Engkau berarti. Haleluya, terima kasih. Setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus rela menderita buat adik-adik. Tuhan Yesus rela di kayu
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau membela kami. Tuhan mau berperang bagi kami. Tuhan mau berkorban untuk kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami hari ini boleh ada, itu semua karena Engkau Tuhan. Bapa, biarlah sepanjang tahun ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan di bulan November ini Tuhan kami boleh datang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin menerima berkat-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan hari ini boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah online pada siang hari ini. Kalau tak undang, kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu ke surga kepada Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, mbak suster, kakak-kakak sekolah minggu, dan adik-adik semua yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan daripada Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai dari siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.